Halo, Halo, ya silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? oke Kak, malam. Ya, Jadi Kak, aku tuh cuman mau nanya. Jadi tiap kali ada niatan untuk berdoa, tapi hati tuh selalu kayak bertolak belakang. Gitu loh Kak. maksudnya bertolak belakang dengan apa? Nggak tahu, pokoknya kayak tiap kali ada niatan, oke hari ini aku mau berdoa benar-benar mau berdoa. Aku udah capek sama hidup, udah capek sama semua persoalan-persoalan hidup. Tapi pada saat mau berdoa, udah BTW aku Katolik Kak. Ya, lalu? pada saat udah tiap kali mau doa itu kayak kayak langsung malas, kayak langsung tiba-tiba ngantuk begitu. Ya dilawan, dilawan. Tadi kita kan udah baca Efesus 6 ayat 13, kamu harus memperlengkapi dirimu dengan niat itu. Kenapa kita harus selamat oleh karena iman? Kita nggak tahu, gini loh, coba kalian bayangkan ya, logikanya begini. Kenapa sih Elia, orang percaya Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, itu yang diselamatkan? Iman itu apa sih itu? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman itu. Nah kamu tidak melihat nih, what's happening on you? Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi sama kamu sehingga kamu bingung, males, berdoa dan lain-lain. Maka kamu harus punya iman itu sebagai perlengkapan kamu. Untuk apa? Untuk bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan dan kamu mau itu. Makanya iman itu misteri, kamu nggak bisa jelasin itu secara absolut, kamu nggak bisa. Maka untuk melawan hal-hal yang juga kamu nggak bisa mengerti secara kasat mata, libatkanlah iman di dalam itu. Agar kamu bisa menyelesaikannya. Yang tak kelihatan, selesaikan dengan yang tak kelihatan. Kalau kamu merasa ada kuasa yang menaungi kamu, yang dengan demikian itu kamu menjadi males-malesan, nggak mau berdoa, ya, maka kamu libatkan iman di dalam iman yang benar itu. Gitu loh. Jadi iman itu misteri. Ketika hati kita percaya kepada Dia, we cannot explain. Kita nggak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi ketika kita beriman. Apa yang terjadi di dalam hadirat surgawi dan apa yang terjadi dalam kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia itu akan terlepas di surga. Ya. Jadi kamu mau berdoa, kamu akhirnya males-malesan, kamu sudah sungguh-sungguh mengikat nggak itu? Kamu sudah memperlengkapi dirimu nggak dengan senjata itu? Ya kalau belum, Iya. buahnya kamu malas-malasan berarti kamu nggak sungguh-sungguh. Niatnya itu nggak sungguh-sungguh. Karena kalau kamu sungguh-sungguh, kesungguhan hatimu itu akan dibuahkan dengan apa? Tindakan dari niatmu itu. Jadi jangan menipu diri sendiri dan jangan menipu Allah. Gak boleh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan mengatakan saya sudah sungguh-sungguh berniat, tapi kenapa saya nggak jadi berdoa? Berarti kamu tidak sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu bukan ketika dia muncul, tapi ketika dia mau merealisasikan. Jadi ketika muncul sungguh-sungguh, ketika ini nggak lagi, berarti selama ini nggak sungguh-sungguh. Gitu. Jadi kesungguhan hati itu dibuktikan dengan buah dari apa yang diniatkan itu. Itu karena kalau kamu sungguh-sungguh benar-benar mau berdoa, kamu benar-benar mau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, niscaya kamu akan melakukan apa yang sedang kamu pikirkan itu. Itu karena dari situlah terpancar tindakan. Makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau pancaran kehidupanmu tidak mau berdoa, malas-malasan berdoa, berarti hatimu nggak kamu jaga. Jadi kuncinya apa? Jaga hati, jaga pikiran, dan beriman dengan sungguh-sungguh. Karena kalau imannya sungguh-sungguh, buahnya pun pasti lebat. Begitu. Ya? Boleh satu lagi nggak? Ya. Apa itu? Terkadang aku nih kayak udah doa Kak, udah doa begitu, tapi apa namanya, kayak kita kan ini kata orang ya Kak, kalau udah berdoa itu udah melepas
sama dengan kita menceritakan semua keluh kesah kita, penat kita hari ini. Tapi setelah kita menceritakan semua, kayak hati aku tuh kadang pernah merasa lega, kadang enggak. Kayak gimana ya, setelah biasanya aku kalau udah habis doa itu, ya ampun puji Tuhan, kayak terima kasih beban aku terangkat. Tapi pernah di satu sisi kayak nggak ada rasa apa-apa begitu, Kak. Ngerti nggak sih? Kayak udah doa tapi masih ada rasa keganjalan di dalam hati aku. Gitu, Ya, Kak. kalau ada yang ngeganjel dalam hati berarti belum merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena saya pun mengalami itu. Karena kadang kita merasa terlalu tidak layak di hadapan Tuhan, maka ketika kita selesai berdoa dan tidak mengakui semuanya, itu menjadi ganjalan bagi. Dan memang butuh waktu, ya. Ketika misalnya kita sedang melakukan dosa besar, sekali berdoa itu nggak cukup. Harus terus menerus agar batin kita ini terpuaskan dan teryakinkan bahwa ada kasih karunia Tuhan dan belas kasihnya di dalam pengampunannya melalui doa-doa kita itu kepada Bapa di dalam Kristus. Jadi jangan hanya sekali, kamu harus terus menerus berdoa gitu. Makanya dikatakan salinglah mengaku dosa gitu ya. Jadi nggak cukup sekali gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ya. Maaf ya semuanya.